Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kudrah dan iradah Allah, kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pahlawan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga membawa kita ke alam yang Islamnya seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kata-kata penghormatan saya yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Ayat 4, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu pendamping yang telah berhadir, dan yang terhormat kepada Dewan Juri beserta panitia lomba dan teman-teman seperjuangan saya yang saya segani. Tak usah berlama-lama lagi, saya akan langsung membawakan pidato saya yang berjudul Pentingnya Ilmu Pengetahuan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ilmu begitu penting bagi manusia. Ia akan hidup di dalam kemudahan dan ketenangan. Karena ilmu bagikan cahaya yang menerangi manusia di dalam hidupnya. Misalnya, jika kita ingin melakukan sesuatu, pasti harus ada ilmunya agar terhindar dari kesalahan. Contohnya, seorang petani tak akan menjadi petani sukses kalau ia tidak tahu tentang ilmu bertani. Seorang pedagang tak akan menjadi pedagang sukses kalau ia tidak tahu tentang ilmu berdagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia, maka ia butuh ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia butuh ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka ia butuh ilmunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang berbahagia, bagaimana kita memperoleh ilmunya? Kita memperoleh ilmunya dengan cara bersekolah, mondok di pesantren, di majelis ilmu, di tempat kerja, di universitas, ataupun di tempat lainnya. Apalagi di zaman yang maju ini, kita dapat sarana dan prasarana untuk belajar seperti internet. Kita bisa mencari segala ilmu yang ingin kita pelajari. Orang yang berilmu tak sama dengan orang yang bodoh. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di antara makhluk yang lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti dikisahkan dari sebuah hikayat yang diambil dari kitab Duratul Usul, diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di sebuah masjid dan Nabi melihat ada iblis yang berdiri di pintu masjid tersebut. Nabi pun bersabda, "Hai iblis, apa yang sedang engkau kerjakan di sini?" Iblis pun menjawab, "Aku hendak merusak salat orang itu, tetapi aku takut kepada orang yang sedang tidur itu." Nabi pun berkata, "Kenapa engkau tidak takut kepada orang yang salat itu, sedangkan ia beribadah memunajat kepada Allah? Justru yang engkau takuti malah kepada orang yang sedang tidur dan dalam keadaan lengah." Iblis berkata, "Orang yang sedang sholat adalah orang yang bodoh. Jika aku merusak sholatnya akan terasa lebih mudah. Tetapi orang yang sedang tidur adalah seorang yang alim. Aku takut nanti ia akan terbangun dan memperbaikinya segera." Teman-teman yang berbahagia, namul alimi khairan min ibadatil jahil. Tidurnya seorang yang alim lebih baik daripada ibadah orang yang bodoh. Tepuk tangan. Begitulah pentingnya ilmu pengetahuan.
akhlak mulia. Karena akhlak itu pun lebih baik daripada ilmu. Janganlah kita sibuk mengikuti gaya anak zaman now yang sibuk dengan HP yang tak digunakan pada tempatnya. Pak, Bu, sekarang hidup memang mudah. Mau kirim berita ke teman, tinggal WA. Mau tahu berita terkini, tinggal searching internet. Sudah rindu sama keluarga yang jauh, tinggal fisik, serba mudah. Tapi jangan dengan kemudahan itu membuat kita lalai dan malas untuk mengejar ilmu pengetahuan. Tepuk tangan. Yang kalau disuruh mondok ke pesantren, katanya nggak kuat. Kalau disuruh ke sekolah, datangnya paling lambat. Kalau ada PR nggak buat. Coba saja kalau berpulang, larinya paling cepat. Tepuk tangan. Apalagi kalau kita tanya tentang sholat, yang Tepuk tangan. kewajiban kita sebagai umat Islam. Teman-teman semua ada melaksanakan sholat nggak? Ada. Benar apa benar? Benar. Mudah-mudahan benar. Jangan sampai kita tergolong kepada orang yang sibuk bermain dan hura-hura. Yang kalau ditanya sholat subuh, kesiangan. Kalau zuhur, kecapean. Asar, mainnya belum selesai. Maghrib, keburu habis waktunya. Apalagi kalau kita tanya sholat isya, antar mak, gamenya belum kelar. Astagfirullah. Tepuk tangan. Na'udzubillah min dzalik. Dari pidato singkat saya tadi dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk kehidupan kita di dunia dan untuk bekal kita di akhirat, kita wajib mempunyai ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, kita wajib belajar dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ainan sampai ke liang lahat. Yang ketiga, untuk memelihara ilmu, kita wajib memiliki adab. Seperti pepatah Arab mengatakan, Al-adabul fulqul ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan pada kesempatan ini saya berpesan untuk seluruh teman-teman dan untuk diri saya sendiri. Marilah kita sama-sama mengejar ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan untuk kepada orang tua, janganlah pernah sesekali meninggalkan anaknya dalam keadaan lemah. Sebab today is your art, tomorrow leader. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Tepuk tangan. Oleh karena itu, jagalah diri kita masing-masing agar terhindar dari rayuan gombalnya dunia. Boleh badan berpaun mintan, boleh pakaian aneka warna. Kalau kita tak berilmu pengetahuan, samalah badan bangkai bernyawa. Teman-teman yang berbahagia, sebelum saya tutup pidato saya tinggalkan sebuah pantun Aceh. Semoga ini menjadi nasihat dan motivasi untuk kita semua. Pajan masa boti montaplah mukon tengoglah urut itu. Pajan masa tajak sikulah mukon tengona urung cikulu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.